Assalamualaikum, apa kabar nih teman-teman tetangga onlineku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam keadaan berbahagia beserta keluarga kalian ya teman-teman, amin. Kembali lagi di videoku. Ini aku bangun pagi-pagi ya teman-teman. Aku tuh kalau bangun udah biasa bangun pagi sekitar jam setengah 4, walaupun kadang nggak langsung aktivitas ya teman-teman. Biasanya bangun melek mata tuh lihat HP sebentar sambil duduk sebentar, karena kan memang kalau bangun tidur nggak dianjurkan ya kita langsung aktivitas, tapi memberikan waktu untuk badan kita biar bisa adaptasi dulu ya teman-teman. Jadi biasanya bangun melek-melek dulu, guling-guling dulu sebentar, terus duduk sebentar, setelah benar-benar ngumpul baru deh mulai aktivitas. Aku biasanya kalau lagi sholat ya aktivitasnya sambil nunggu sholat subuh, ngerjain kerjaan dulu di dapur ya teman-teman, persiapan untuk masak. Karena kalau pagi itu aku harus nyiapin sarapan buat anak-anak dan pak suami ya. Ya mereka kan berangkatnya pagi teman-teman. Kalau anak-anak tuh berangkat jam setengah 7, kalau pak suami itu berangkat sekitar setengah 8. Jadi otomatis masakan aku tuh harus udah mateng sekitar jam 6 ya teman-teman. Dan ini pagi ini aku mau masak 2 menu aja, 2 menu yang simple semuanya sih teman-teman, dan aku pakai stok yang ada di kulkas. Jadi kalau udah bikin food prep di kulkas itu enak banget ya teman-teman, tinggal sat-set gitu aja deh kalau mau ngerjain sesuatu. Masakan juga cepat matang, apalagi kalau kalian punya bumbu dasar, tambah cepet deh. Dan untuk pagi ini aku tuh lagi nyiapin adonan untuk tahu Cina ya teman-teman. Jadi pagi ini aku mau bikin gorengan tahu Cina. Ini aku kasih telur ya teman-teman, biar nanti tuh adonan tepungnya tuh agak lembut kayak gitu. Dan aku tambahin juga nanti daun bawang yang banyak ya teman-teman, karena aku suka banget sama daun bawang. Untuk adonan tepung ini aku cuman pakai masako ya teman-teman. Aku pakai masako aja. Aku tuh jarang pakai bumbu-bumbu kayak seperti ini, tapi kalau untuk gorengan sesekali aku pakai masako ya teman-teman. Dan ini telurnya udah aku masukin, terus aku masukin juga daun bawang. Ini daun bawang food prep kemarin itu setengahnya udah aku pakai ya teman-teman. Aku tuh agak boros kalau pakai daun bawang. Pokoknya suka banget pakai daun bawang untuk bikin gorengan ya teman-teman. Kalau kalian gimana nih? Suka nggak pakai daun bawang yang banyak pada saat bikin gorengan? Dan untuk tahu cinanya ini, untuk satu tahu cina aku potong jadi 6 ya teman-teman, biar ini ya agak tebalan. Sebenarnya ini masih terlalu tipis ya. Kalau yang dijual di gorengan itu atau di tukang mendoan biasanya dipotong 2 ya teman-teman, tapi ini karena dimakan sendiri jadi aku potong 6 aja. Dan ini lanjut aku potong-potong bakso, karena untuk campuran sayur ya teman-teman kalau baksonya ini. Jadi pagi ini aku juga masak sayur yang simpel aja. Jadi aku mau masak sawi putih, tumis sawi putih bakso. Dan ini aku goreng tahu cinanya ya teman-teman. Ini aku goreng, pokoknya ya diselesaikan lah. Semoga sih tepat waktu ya, nanti jam 6 udah selesai biar anak-anak tuh bisa sarapan pagi ya teman-teman. Aku berusaha untuk nggak beli sih teman-teman, karena keluar juga males ya kalau pagi-pagi keluar. Ada sih DO ya, ada yang bisa DO juga di perumahanku ini untuk sarapan, tapi kan kalau DO nggak bisa dijamin jam berapa sampainya ya. Takutnya nanti kalau aku pesan di online terus datangnya terlambat, kan sama aja nggak bisa dimakan ya. Dan setelah tahu semuanya itu mateng, lanjut aku tumis bumbu dasar biasa. Terus aku tumis juga baksonya sampai setengah matang kayak gini, baru aku masukin sawi putihnya. Ini sawi putih aku nggak pakai semua ya teman-teman, waktu belanja food prep kemarin, jadi aku pakai setengahnya aja. Ini aku aduk-aduk, terus aku masukin gula merah ya teman-teman. Jadi aku berusaha nggak pakai gula pasir untuk masak, masih pakai untuk ngabisin aja sekarang, tapi untuk kali ini aku nggak pakai ya teman-teman. Jadi aku pakai gula merah aja, terus aku tambahin kaldu jamur, merica bubuk, garam, udah gitu aja sih teman-teman. Makanya ini warnanya agak kecoklatan ya, karena kalau pakai gula merah emang nggak sebening kalau pakai gula pasir.
Dan ini alhamdulillah masakanku udah mateng, anak-anakku lanjut sarapan ya teman-teman, karena habis ini mereka harus berangkat. Ini udah jam 6 lewat sedikit ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah anak-anak udah berangkat semua ya teman-teman. Tinggal aku sama Pak suami yang ada di rumah. Dan Pak suami lanjut bantuin aku untuk cuci piring. Karena memang tugas beliau, mungkin kalau kalian udah ngikutin videoku lama, pasti tahu ya kalau untuk tugas cuci piring itu memang tugasnya Pak suami. Jadi kita tuh saling berbagi kerjaan rumah ya teman-teman, bukan berarti aku tuh memperbudak suami, enggak ya, tapi memang kita udah ada kesepakatan untuk saling bantu kerjaan rumah, karena Pak suami juga tahu nggak mungkin juga aku ngerjain semuanya sendiri ya. Nanti kalau aku kecapean, yang ada aku nanti kalau menghadapi Pak suami atau menghadapi anak-anak tuh bawaannya jadi bad mood ya, atau marah-marah. Biasanya kalau kita perempuan itu kecapean kan, yang ada malah jadi sering marah-marah ya teman-teman. Iya nggak sih? Dan tadi itu sisa sayuran cuma tinggal segitu ya teman-teman, tinggal sedikit setelah dimakan untuk sarapan. Aku taruh aja di wadah kecil biar wajahnya itu dicuci sekalian sama Pak suami. Terus tadi sisa sayuran sama tahunya itu aku masukin ke apa tuh apa tuh ke rak susun ya teman-teman, tudung saji susun. Dan setelah Pak suami berangkat, aku mau beres-beres dapur nih teman-teman, karena udah berantakan banget ya. Pokoknya kalau setelah semuanya berangkat, memang aku udah biasakan langsung beres-beres ya. Kadang juga istirahat sebentar sih, nggak langsung beres-beres, tapi aku lebih senang memang beres-beres itu kalau nggak ada orang-orang di rumah. Kalau ada orang-orang di rumah tuh aku bawaannya malah mager gitu teman-teman, apalagi kalau ada Pak suami ya. Ada Pak suami di rumah tuh malah bawaannya pengen ngintilin dia aja gitu. Misal dia ke kamar, aku ikut ke kamar. Dia nonton TV, aku ikut nonton TV, kayak gitu deh. Karena kan Pak suami pulangnya malam terus ya teman-teman, jadi waktu untuk ngumpul ngobrol itu kalau nggak diselip-selipkan di waktu yang ada ya agak susah ya teman-teman. Jadi kadang kita tuh ngobrol lebih bebas itu umpamanya di mobil lagi pergi kayak gitu ya, itu benar-benar bisa ngobrol lebih bebas gitu ya teman-teman, bisa banyak yang diobrolin. Kalau hari-hari biasa itu jarang banget bisa ngobrol, karena kadang Pak suami pulang tuh aku udah tidur teman-teman, aku anak-anak udah pada tidur, jadi Pak suami baru pulang. Ya tapi nggak apa-apa sih, disyukurin aja. Alhamdulillah ya Pak suami masih punya kerjaan, masih ada yang bisa dikerjain, jadi masih bisa memberikan nafkah untuk kita. Dan lanjut ini aku beresin sofa bednya teman-teman. Ini nggak tahu kenapa kameranya tuh ngeblur, jadi maaf ya teman-teman kalau kameranya ngeblur. Dan ini aku lanjut mau beresin meja di sini. Ini ada paket teman-teman, jadi ada paket salah kirim. Aku tuh udah tungguin abang kurirnya tuh belum balik-balik lagi. Jadi aku bingung nih mau ngembaliinnya gimana, karena nggak ada alamatnya ya teman-teman. Alamatnya nggak jelas, nomor teleponnya juga kan ditutupin, disilang-silang kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak tahu aku tuh mau ngembaliin kemana, mau ngubungin ke mana gitu ya teman-teman. Ngubungin ini kan pengirimnya dari JNT. Aku juga di sini di perumahanku nggak ada ya JNT. Jadi masa aku harus keluar gitu ya teman-teman. Sedangkan aku nggak tahu JNT terdekat dari perumahan aku tuh di mana. Dan ini aku lanjut bukain jendela ya teman-teman, biar hawa di dalam rumah ini berganti, jadi lebih baik lah ya. Karena kalau lagi ada mobil di parkir nggak bisa dibuka teman-teman, karena garasiku tuh kan pendek ya teman-teman, maksudnya sempit, jadi garasi itu cuma 4 meter, jadi ya pas banget buat mobilnya, jadi nggak bisa buka jendela kalau ada mobil lagi parkir. Lanjut setelah itu aku sapu-sapu ya teman-teman, biar bersih semuanya. Kerjaan ibu rumah tangga memang gini-gini aja ya teman-teman, tapi semoga aja apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah kita semua ya, amin. Dan ini aku sapu-sapu juga bagian dapur, terus bagian meja makan. Kadang ya kalau di video memang nggak kelihatan kerekod semua ya teman-teman, karena kalau untuk mindah-mindahin tripod itu ngabisin waktu ya. Jadi mohon maaf ya kalau mungkin di video itu kurang jelas atau terkesan dipotong-potong.
Karena ya kadang kita tuh mau mindah-mindahin itu udah nggak sempet juga, kita kan juga dikejar waktu ya, masih banyak kerjaan yang harus dikerjakan. Dan ini alhamdulillah rumah udah bersih, udah rapi semuanya, dapur juga udah rapi. Lanjut aku mau ke toko dekat rumah ya teman-teman. Jadi aku tuh pengen banget minum coklat. Jadi kan seperti kalian ketahui aku tuh punya gula merah sasetan itu ya teman-teman, gula nira sasetan, tapi aku nggak tahu mau minum apa, jadi aku kepikiran pengen minum coklat. Kebetulan juga aku punya dimsum, jadi ini aku ke toko dekat rumah, aku beli coklat ini ya. Aku bingung tadinya mau coklat yang Roman ini atau yang apa sih namanya nih, Van Houten ya. Jadinya aku pilih yang Van Houten aja. Ini aku ambil yang bungkus kecil aja. Sekalian juga sebenarnya aku beli korek tembak ya teman-teman. Nah ini dimsum bikinanku ya teman-teman, yang aku bekuin. Ini alhamdulillah hasilnya bagus. Sebenarnya kalau udah cair nggak nempel ya teman-teman, ini karena masih beku aja saling nempel. Padahal kalau udah cair nggak nempel teman-teman. Ini aku mau rebus tengahnya aja, kok rebus ya, mau kukus tengahnya aja karena mau buat ngemil aku ya teman-teman. Kayaknya enak gitu ngemil dimsum sama coklat panas. Jadi ini aku kukus, nanti kalau nggak habis ya bisa buat anak-anak pas saat pulang ya. Nanti kalau anak-anak pengen juga bisa dikukus lagi sisanya. Dan ini aku bikin coklat panasnya ya teman-teman. Untuk coklat panasnya ini aku nggak tahu deh kalau coklat enakan coklat ini atau kalian mungkin punya saran coklat bubuk apa yang enak ya teman-teman buat minuman coklat selain coklat ini. Kalau coklat ini kayaknya kurang nyoklat ya bagi aku, tapi ya nggak tahu juga kalau menurut kalian. Dan untuk minumannya atau gulanya, ternyata kalau pakai coklat kayak gini satu saset itu kurang teman-teman, enaknya tuh pakai dua ya. Jadi biar berasa manisnya itu pakai 2 saset seharusnya, tapi ini aku cuman pakai 1 aja, nggak apa-apa lah ya. Dan ini udah aku masukin coklatnya. Terus untuk gulanya juga aku ambil 1 aja nih. Ini pertama kali aku coba nih teman-teman minum pakai gula merah nira ini ya, yang sasetan. Jadi makanya aku baru tahu ternyata kalau 1 bungkus aja tuh atau 1 saset aja tuh kurang. Pokoknya enak banget teman-teman, ini ya ngebayanginnya tuh udah enak banget ya minum coklat panas sambil makan dimsum. Sampai di sini dulu ya teman-teman videoku. Terima kasih banyak nih buat kalian semua yang sudah nonton videoku sampai detik ini. Semoga videoku ini bisa menghibur kalian ya teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, happy selalu, dadah.